Hai, kenalin aku Iis, seorang ibu bekerja yang suka sharing tentang daily activity dan sharing apapun yang sedang dipelajari. Kalian pernah dengar nggak kata-kata, kalau kalian mau bertumbuh, maka berdamailah dengan ketidaknyamanan, karena bertumbuh itu tidak nyaman. Kalau mendengar kata-kata ini, pasti banyak orang yang nggak mau bertumbuh, nggak mau capek, nggak mau ribet, nggak mau pusing. Pokoknya nikmati aja hidup yang ada, iya nggak? Tapi balik lagi ke pilihan kita. Pilih nyaman sekarang, tapi di masa depan tidak nyaman, atau sebaliknya. Aku pribadi, selama raga masih sehat, rasanya normal saja untuk merasakan ketidaknyamanan, apalagi dalam proses bertumbuh. Dan bagaimana cara membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk itu juga merupakan bagian dari proses bertumbuh. Dari tahun 2025 kemarin, aku memulai satu kebiasaan baru, yaitu membaca buku 1 bulan 1 buku. Kenapa 1 bulan 1 buku? Kayaknya kok gak keren banget ya? Iya, memang gak keren, tapi untuk aku pribadi, sebagai seorang ibu bekerja, membaca buku itu terasa sulit sekali. Maka aku mulai menantang diri aku untuk membaca buku 1 bulan 1 kali. Dan ya, alhamdulillah aku berhasil melakukannya, dan semua itu adalah berkat dari satu buku ini, namanya Atomic Habit. Teman-teman pasti udah tahu buku ini, dimana di dalam buku ini ngejelasin tentang 4 kaidah. Di antaranya yaitu menjadikannya terlihat, menjadikannya menarik, mudah, dan memuaskan. Tapi teman-teman, aku nggak akan ngebahas isi buku ini. Aku hanya ingin menyampaikan beberapa insight dari buku ini yang membuat aku akhirnya memulai berani membentuk kebiasaan-kebiasaan baik, sedikit demi sedikit. Bahkan kalau misalnya aku lagi mulai jenuh atau bosan, aku akan kembali membaca buku ini. Nah, apa saja itu? Kita simak sampai akhir. Yang pertama, seringkali kita ngerasa hidup kita tuh sudah terlalu otomatis. Dari mulai bangun tidur, kita pasti otomatis akan langsung megang handphone, nyari handphone, kemudian duduk sambil scrolling sampai akhirnya tiba tanpa sadar ternyata udah siang. Atau misalnya pulang kerja karena badan ngerasa capek, nyari sofa, duduk di sofa atau rebahan, terus buka handphone, scrolling lagi. Atau lagi pas di jalan, lagi waktu kosong gitu, pegang handphone lagi, scroll lagi, akan seperti itu. Dan akhirnya waktu kita itu habis untuk scrolling media sosial. Dan itu bagi aku ngerasa awalnya memang tidak nyaman, tapi akhirnya aku bisa mengubah kebiasaan scrolling itu dengan hal-hal yang jauh lebih positif dan pastinya baik untuk diri aku. Selama kita melakukan aktivitas itu, kita benar-benar otomatis gitu. Tapi kita harus tahu dan harus sadar dengan apa yang sedang kita jalankan, yang sedang kita lakukan. Apakah kegiatan ini baik untuk diri kita? Apakah kebiasaan ini membentuk siapa diri kita yang kita inginkan? Atau justru menjauhkan kita dari mimpi-mimpi kita? Insight yang kedua adalah, apakah perilaku yang kita lakukan ini membentuk kita menjadi apa yang kita inginkan? Coba deh bayangin. Teman-teman pasti punya cita-cita, punya impian, punya tujuan, punya masa depan, ingin menjadi seperti apa. Identitas. Kebiasaan itu membentuk identitas kita, membentuk siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau teman-teman ingin menjadi orang yang jauh lebih baik, tentunya perilakunya juga harus mendukung itu. Jadi, kita harus menyadari betul dengan perilaku yang kita lakukan sehari-hari itu supaya sesuai dengan identitas yang kita inginkan. Yang ketiga, tidak harus sempurna. Yang paling penting adalah berani memulai dan buat keputusan-keputusan sulit. Nah, ini nih, kadang-kadang kalau kita mau melakukan sebuah kebiasaan baik, kita ngerasa, aduh kayaknya gak bisa deh. Seperti waktu aku mau mulai membaca buku 1 bulan 1 kali itu, 1 bulan 1 buku, aku ngerasa, aduh ada waktunya gak ya? Kayaknya gak bisa deh. Tapi setelah aku mencobanya, akhirnya lambat laun aku mulai mempelajari ritmenya. Yang awalnya baca bukunya selembar, kadang juga bolong, akhirnya mulai terbiasa. Dan aku menentukan prinsip-prinsip yang ada di dalam buku ini, seperti menjadikannya terlihat, menarik, mudah, dan memuaskan tadi. Dengan cara memberikan waktu khusus untuk membaca buku setelah bangun tidur, yang biasanya pegang handphone, ini aku langsung journaling dan membaca buku. Yang keempat, sering merasa lambat, sulit menjalankan kebiasaan baik, bahkan merasa gagal.
sehingga membuat kita jadi beralih ke kebiasaan yang lain, atau bahkan kita berhenti dan udahlah jalanin aja. Sebenarnya itu nggak apa-apa banget ya kalau misalnya kita ngerasa seperti itu, dan itu sangat wajar. Yang paling penting nih yang harus kita garis bawahi, kita harus jatuh cinta pada kebosanan dan hal-hal yang terus berulang. Jatuh cinta pada kebosanan, ya betul. Kadang kita ngerasa lagi capek, ya udah berhenti dulu, besok kita lanjut lagi, terus diulangi lagi, dan memang kita harus berdamai dengan ketidaknyamanan dan kebosanan tadi. Dan yang terakhir adalah seringkali kita itu banyak alasan menunda dan merasa aduh aku nggak bisa ngelakuin itu deh, aku udahan dulu deh, biasanya seperti itu kan. Nah, di sini ada satu kutipan ya yang bagi aku tuh menampar banget diri aku, yaitu bunyinya seperti ini: profesional bertahan pada jadwal yang sudah dibuat, sedangkan amatir selalu mencari alasan untuk melewatkannya. Nah, seringkali kita itu membuat sebuah kebiasaan baru, jadwal baru, tetapi karena tiba-tiba ada kondisi yang mungkin di luar kendali kita, akhirnya kita memutuskan untuk tidak menjalani aktivitas atau kebiasaan tersebut. Dan oke, itu wajar, nggak apa-apa. Tapi besok kita ulang lagi. Jangan sampai tadi banyak alasan. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga yang stiker ini bisa bermanfaat. Yuk, mulai tahun 2026 ini, Januari ini, aku ingin mengajak teman-teman semuanya untuk memulai kebiasaan baik dan meninggalkan kebiasaan buruk. Salah satunya adalah scrolling handphone, dan ganti scrolling handphone itu dengan kegiatan lain yang menurut teman-teman suka dan bermanfaat untuk diri teman-teman sendiri. Oke, selamat bertumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.